Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait salah satu proyek yang saya kerjakan selama masa magang MSIB di PT Nordflex Teknologi Indonesia. Saya Daniel Hendra Suryawan, mahasiswa Informatika Angkatan 2019 Universitas UPN Veteran Jawa Timur. Adapun untuk proyek ini diberi nama dengan yaitu Semi Automated Labeling, di mana proyek ini ditujukan untuk mengakselerasi proses dataset labeling atau dataset anotasi begitu. Karena sebelumnya untuk dataset anotasi dilakukan secara manual dengan cara kita menggunakan CFAT. Saya akan mendemonstrasikan untuk anotasi dataset secara manual, yaitu dengan cara kita melabeli masing-masing objek yang ingin kita labeli gitu. Secara manual kita menempatkan bounding box di sini. Nah, ini tentu memakan waktu yang cukup lama ya, apalagi dengan jika datasetnya itu terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan atau puluhan ribu gambar. Sehingga untuk mempercepat proses tersebut, maka diadakan inisiatif yaitu proyek untuk bernama Semi Automated Labeling, di mana proses labeling ini alih-alih dilakukan secara manual dengan menempatkan bounding box di masing-masing objek, itu dilakukan dengan mengandalkan model anotator, sehingga prosesnya itu dapat menjadi jauh lebih cepat karena kita menyerahkan proses penempatan bounding box ini kepada sebuah model yang cukup powerful untuk tugasnya, sehingga prosesnya jauh lebih cepat daripada proses manual. Mungkin seperti itu untuk manual labeling. Adapun untuk automated labeling, di sini kami menggunakan semi automated labeling ya. Di sini kami menggunakan dua software, yaitu yang pertama Streamlit untuk membangun sebuah website. Ini kami bangun menggunakan Streamlit, serta platform CFAT ya. Ini platform dari Intel yang ditujukan dan bisa digunakan untuk melakukan anotasi dataset begitu, atau dataset labeling. Seperti yang sudah saya contohkan barusan. Adapun untuk otomatis labeling ya, sebenarnya sudah disediakan oleh CFAT dengan fungsionalitas automatic annotation ini, tetapi masih terdapat beberapa area yang kami rasa dapat di-improve begitu, atau dilakukan dengan lebih baik, sehingga kami memutuskan untuk membangun sebuah website menggunakan Streamlit yang di dalamnya terdapat beberapa fungsionalitas tambahan yang dapat digunakan untuk memudahkan proses anotasi dataset. Jadi mungkin saya akan sedikit mendemokan terkait automatic annotation menggunakan CFAT yang sudah difasilitasi oleh CFAT. Misal di sini terdapat sebuah task. Task ini namanya ASDF dengan ID 107. Jika melakukan manual labeling, saya dapat melakukan klik open dan melakukan proses yang sebelumnya saya contohkan begitu. Adapun untuk anotasi secara otomatis, kita dapat menghover tombol action ini, lalu klik tombol automatic annotation, lalu pilih modelnya yang ingin kita gunakan. Di sini terdapat dua model yang sudah tersedia. Untuk modelnya dapat dilihat di sini ya. Di sini terdapat dua model, di antara ada demo YOLO V5. Mungkin saya akan menggunakan yang YOLO V5 demo. Untuk labelnya mungkin saya akan menggunakan car, lalu tes ini untuk label yang tersedia di tasnya ya. Sedangkan car ini adalah label yang didukung oleh model yang kita pilih begitu. Lalu bisa kita klik annotate. Nah, ketika sudah selesai, terdapat notifikasi automatic annotation finished for the task 107. Di situ kita bisa klik dan kita bisa buka ini. Nah, maka di sini akan objek-objeknya sudah akan memiliki bounding box karena kita dibantu oleh model anotator itu tadi. Sehingga dengan demikian proses anotasi dataset dapat berjalan jauh lebih cepat. Adapun untuk fungsionalitas yang kami tambahkan terdapat beberapa, yaitu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 fungsionalitas tambahan ditambah 1 kontrol panel yang berarti 8 totalnya ya.
Dan ini saya akan menjelaskan bagaimana fungsionalitas-fungsionalitas ini dapat mendukung proses anotasi dataset. Baik anotasi dataset itu dilakukan secara manual ataupun dengan model anotator. Mungkin sebelum melakukan operasi apapun, yang perlu dilakukan pertama kali adalah masuk ke halaman control panel dan mengatur beberapa hal seperti sini Cevat Authentication, lalu Git Configuration, Directory Configuration, serta Port Config. Cevat Authentication ini digunakan untuk mengkonfigurasi Cevat kita di mana Cevat yang ingin digunakan. Karena sistem ini berinteraksi dengan Cevat melalui REST API, maka diperlukan URL-nya serta username serta password-nya. Karena sistem ini memerlukan mendapatkan akses token dari Cevat dengan cara login melalui REST API-nya. Di sini saya menggunakan IP ini dengan username ini dan passwordnya yang ini. Untuk passwordnya tidak akan saya show. Lalu Git Configuration, di sini defaultnya kami menggunakan nama Didi Ruhyadi, yaitu salah satu anggota tim kami. Lalu Git emailnya ada ruhyadi.dr@gmail.com, ini juga defaultnya begitu. Lalu untuk Directory Configuration ini digunakan untuk mengatur di mana direktori yang dapat digunakan untuk operasi-operasi tertentu, seperti misal untuk model deployment, model anotator yang saya maksud, model anotator deployment. Lalu dump directory ini untuk misal untuk ketika diperlukan operasi clone repository, maka repository dapat di-clone di dump directory begitu. Untuk sistem ini defaultnya adalah serverless directory-nya di home apps cevat/serverless, sedangkan untuk dump directory-nya terdapat di /tmp. Lalu untuk port config, di sini sistem kami memanfaatkan beberapa aplikasi tambahan atau library ya, yaitu ada 51, ada Flask, serta ada Dash. Dan ketiga, library tambahan ini perlu diatur config portnya begitu. Sini defaultnya kami menyediakan 6005, 6001, dan 6003. Jika sudah selesai, kita dapat mengklik tombol Save Configuration. Maka akan muncul sebuah flash message, yaitu Configuration Saved. Ya, mungkin berlanjut ke fungsionalitas pertama. Jadi fungsionalitas pertama ini terkait model registry. Fungsionalitas ini ditujukan untuk melakukan model deployment ke Cevat, yang dimana maka model yang dideploy akan muncul ke sini sebagai model yang baru begitu. Alasannya kenapa kami menambahkan fungsionalitas baru yang terpisah dari Cevat adalah karena meskipun Cevat sudah memfasilitasi model deployment, tetapi model deployment ini perlu dilakukan dengan cara yang cukup manual dan banyak dengan scripting begitu ya. Sehingga kami rasa kami dapat melakukan ini dengan lebih efisien, sehingga kami menyediakan sebuah fungsionalitas yaitu model registry untuk mempermudah proses ini. Jadi di sini user tinggal menginputkan repository URL, personal access token dari GitHub-nya, lalu branch-nya, lalu release asetnya, lalu release description, dan release tag, serta model asetnya yaitu weight-nya ya. Mungkin di sini saya akan menunjukkan contoh saja. Jadi ketika sudah diinputkan semua lalu sudah diupload ini model asetnya, maka contoh hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh repository dataset registry ya. Di sini terdapat beberapa hal, yaitu terdapat function.yaml, terdapat main.py, dan banyak yang lainnya. Dan pada section GitHub releases terdapat beberapa release begitu. Nah, untuk rilis ini akan saya jelaskan pada fungsionalitas selanjutnya, karena ini berkaitan dengan model deployment. Karena tadi fungsionalitas yang saya jelaskan adalah terkait model registry. Nah, ketika model registry sudah dilakukan dan sudah dibuat repository seperti ini oleh sistem, yang selanjutnya kita dapat lakukan adalah terkait model deployment, yaitu untuk mendeploy model itu sendiri agar terintegrasi dengan Cevat begitu. Adapun untuk model deployment ini inputnya cukup sederhana, yaitu repository URL, jadi tempat model itu di host tadi, lalu personal access token GitHub-nya, serta model tag-nya, itu tag yang dapat di check out.
sehingga model tersebut dapat di-deploy. Adapun untuk kasus repository ini ya, kita bisa menginputkan URL ini ke URL repository. Personal access token kita bisa mendapatkan lewat settingan GitHub, serta tagnya mungkin kita bisa menggunakan, kita bisa buka tab ya, teks di tab text. Di sini terdapat beberapa tag, kita bisa memilih salah satu, misal V20, V15 atau dan seterusnya. Tapi di sini opsinya masih tidak terbuka ya, karena kita belum memasukkan personal access token. Nah, ketika kita sudah memasukkan input-input itu tadi, kita bisa mengklik deploy model, maka proses deploy model akan berjalan, dan ketika sudah selesai maka hasilnya adalah sebuah model baru akan muncul di tab model pada Cevat. Nah, model baru ini dapat kita gunakan untuk melakukan anotasi dataset secara otomatis begitu. Itu terkait untuk operasi yang melibatkan model. Dan untuk selanjutnya yang akan saya demokan adalah terkait dataset upload, di mana fungsionalitas ini digunakan untuk mempermudah pembuatan dataset baru. Jadi fungsionalitas ini ketika digunakan, dia akan, ketika user mengupload datanya, dia akan membuat sebuah repository di GitHub. Repository ini sudah memiliki divisi, konfigurasi divisi begitu untuk dataset versioning. Lalu datasetnya akan diupload ke Cevat begitu, sehingga user tidak ribet-ribet. Untuk inputnya terdapat beberapa hal, yaitu yang pertama di sini terkait repository URL. Tetapi berbeda dengan fungsionalitas sebelumnya, di sini repository URL berarti adalah bukan repository yang sudah ada, melainkan di mana di tempat inilah dataset akan diupload begitu. Repository URL, lalu personal access token, lalu short description ini opsional, initial tag ini opsional, lalu visibility-nya public atau private, lalu dataset filenya, serta terdapat beberapa konfigurasi, yaitu untuk Cevat metadatanya. Yang pertama ada task name serta labelnya. Mungkin saya akan contohkan. Untuk mencontohkan, saya memerlukan personal access token. Untuk itu dapat ke settingan GitHub, dimana kita masuk ke settings, kita masuk ke developer settings, ke personal access token, lalu ke generate new token. Ya, untuk personal access token ini di sini saya sudah mengcopy ya, saya sudah membuatnya sebelumnya. Ini saya sudah bisa langsung paste. Lalu untuk repository URL saya pilihkan random, mungkin random. Lalu untuk file datasetnya saya akan pilih file dataset dummy, yaitu untuk testing saja. Sudah diupload. Lalu task name akan saya isi testing demo 123, serta labelnya adalah car dan truck. Ketika sudah diisi semua, kita dapat melakukan upload. Sistem akan mulai memproses itu dengan membuat sebuah repository baru dan mengupload datasetnya ke Cevat. Nah, ketika proses sudah berhasil, maka akan muncul message seperti ini, yaitu sukses, dataset repository can be accessed at, lalu URL GitHub-nya, serta Cevat task can be accessed at URL task Cevat-nya. Dan kita bisa klik di task Cevat-nya. Nah, di sini terdapat sebuah task dengan nama testing demo 123 seperti yang saya inputkan. Lalu di sini terdapat label car dan truck seperti yang saya inputkan.
untuk datasetnya sendiri yaitu terdiri dari satu segmen size dengan satu job, yang berarti terdapat satu gambar saja. Lalu untuk GitHub repo-nya kita dapat klik di sini. GitHub repo-nya sudah terinisialisasi dengan divisi serta tag awal yaitu versi 0 v0 sesuai yang saya inputkan. Itu untuk fungsionalitas dataset upload. Lalu untuk dataset splitter. Untuk dataset splitter sendiri ini digunakan untuk memecah dataset, sebuah dataset menjadi dua tipe, yaitu dataset prediction dan dataset ground truth, di mana dataset ground truth ini ditujukan untuk dilabeli secara manual oleh tim dataset yang dijadikan sebagai patokan benchmark untuk mengevaluasi apakah hasil anotasi dari dataset prediction ini sudah baik atau masih kurang begitu. Untuk pemisahannya sendiri kami menyediakan opsi yaitu melalui persentase. Jadi misal saya ingin dari task ID 52 saya ingin mengambil 10% nya untuk dijadikan dataset ground truth. Mungkin untuk dataset 52 di sini, atau mungkin saya menggunakan dataset 51 saja. Dataset 51 di sini terdapat satu job dengan segmen size 30, yang berarti terdapat 30 gambar di sini. Dan saya dari 30 gambar itu saya hendak mengambil 10% untuk dijadikan dataset ground truth. Maka saya klik split dataset. Maka akan muncul nilainya, yaitu dari total task 51 images ada 30 gambar dan 10% nya adalah 3 gambar. Atau mungkin saya ingin mengambil 50%. Maka saya akan mendapatkan 15 gambar, atau mungkin saya ingin mengambil 20%, maka saya akan mendapatkan 6 gambar. Nah, ketika saya sudah puas dengan hasil gambar yang saya peroleh dengan jumlahnya, saya dapat melakukan send to Cevat. Nah, akan muncul message sukses upload dataset to Cevat on task 111. Nah, di sini kita bisa lihat task 111. Task 111 adalah dengan nama split 20% from task 51 dengan label car, truck, dan pedestrian, dengan banyak gambar dengan segmen size 6 dan job 1, yaitu berarti banyak gambarnya adalah 6 gambar sesuai dari angka yang ditampilkan di web ini. Lalu untuk fungsionalitas dataset quality ini digunakan untuk mengecek apakah dataset prediction itu sudah baik berdasarkan acuan dari dataset ground truth yang sebelumnya kita dapat dari fungsionalitas dataset splitter. Begitu di sini terdapat beberapa input, yaitu task ID dari ground truth-nya, lalu task ID dari dataset prediction-nya, serta IO threshold-nya. Sini bisa kita langsung klik evaluate. Maka dia akan menampilkan beberapa hal, yaitu jadi mulai dari MAP, lalu total images, lalu total annotation in the prediction, in dataset prediction ya, lalu dataset size, lalu prediction embedding, dan confusion matrix. Kita masih ada 2 grafik lagi. Nah, di sini terdapat ground truth distribution serta prediction distribution. Sini tim dataset dapat melihat grafik-grafik ini dan data-data ini untuk memastikan atau melihat apakah dataset prediction itu kualitasnya bagus hasil anotasinya. Sini dapat kita lihat, misal di ground truth distribution itu distribusi labelnya ada pedestrian, car, dan truck begitu. Sedangkan pada dataset prediction distribusinya hanyalah pedestrian dan car. Itu untuk fungsionalitas dataset quality. Lalu dataset evaluator. Untuk dataset evaluator ini digunakan ketika tim dataset ingin melakukan koreksi atau melihat apakah hasil anotasi itu sudah sesuai semua dari per bounding box. Karena tadi untuk fungsionalitas dataset quality adalah kita melihat secara overall begitu, berdasarkan angka-angka saja. Kita tidak bisa melihat, andai kata ada anotasi yang salah, kita tidak bisa melihat anotasi yang salah ini yang mana. Nah, untuk melakukan fungsionalitas tersebut kita menggunakan label evaluator. Sini
bisa kita langsung klik ya. Di sini terdapat beberapa input, task ID dan NMSIO threshold. Kita bisa klik preview labels. Dia akan melakukan beberapa operasi dan akan membuka sebuah tab baru. Di sini tab baru adalah berisi web 51 begitu, yang digunakan untuk memvisualisasikan dataset serta bounding box-nya. Serta tab baru yang di sini adalah jalankan dash ya. Ini masih updating. Jalankan dash untuk memungkinkan filter dataset berdasarkan image embedding. Jadi misal di sini ketika saya ingin menampilkan dataset yang berada di area ini saja misalkan, maka dataset yang ada di 51 akan terupdate begitu. Mungkin saya ingin menampilkan lebih banyak gambar, maka ia akan terupdate lagi. Nah, melalui fungsionalitas 51 ini, tim dataset dapat melihat apakah terdapat bounding box yang keliru. Misalkan di sini terdapat mobil tapi ternyata dilabeli sebagai truk begitu. Nah, itu terdapat hal yang keliru berarti. Dengan melalui itu, tim dataset dapat mengkoreksinya dengan cara melalui label changer ini. Jadi tinggal diisi tagnya, lalu tuh labelnya label apa, lalu klik convert label, maka akan dikirim kembali ke CFAT. Dapat dilakukan anotasi ulang. Lalu untuk fungsionalitas terakhir adalah terkait dataset versioning. Dataset versioning ini untuk meningkatkan aspek manajemen ya dari dataset, karena dataset itu juga perlu di version begitu dari CFAT-nya. Jadi ketika proses anotasi sudah dilakukan dan sudah melalui label evaluator dan sudah dirasa dataset ini cukup baik, maka kita bisa melakukan versioning untuk menandai dataset ini adalah dataset versi A atau dataset ini adalah dataset versi B begitu. Sini terdapat beberapa input. Jadi yang pertama terdapat repository URL, lalu personal access token, annotation type, CFAT task ID di mana dataset ini datasetnya dapat di-download, lalu merging data, lalu terdapat release title, release description serta release version. Mungkin di sini saya akan menggunakan repository yang saya buat tadi dari dataset upload ya. Lalu personal access tokennya saya akan menggunakan yang sudah saya copy tadi. Lalu CFAT task ID-nya misal saya menggunakan task 51. Lalu release dataset ini versi 2 misalkan. Release dataset versi 2 of dataset random. Lalu release versionnya versi 2. Ketika sudah selesai, saya bisa klik versioning dataset. Maka dia akan melakukan beberapa operasi. Kita tunggu sejenak. Masih running ya. Nah, ketika sudah terdapat message sukses push to remote storage, kita bisa mencek apakah versioning dataset sudah berhasil. Nah, di sini sudah terdapat beberapa hal yang baru. Jadi di sini jika kita buka tab text ya, di sini terdapat tag baru yaitu V2 sesuai yang saya inputkan tadi. Lalu di GitHub Releases terdapat release baru yaitu release dataset V2 seperti yang saya inputkan tadi. Lalu dengan tambahan adalah dia juga mengenerate readme.md ya untuk dataset report, dimana di sini terdapat description, terdapat information seperti dataset version, annotation file format, data type, number of classes, number of samples, sama total size. Lalu terdapat dataset structure serta dataset distribution serta contoh dari datasetnya. Ya, mungkin sekian untuk penjelasan saya terkait project ini. Terima kasih.